Mereka mau mengkapitalisasi warisan Anies. Nah, warisan Anies itu apa? Ya suara voters penduduk Jakarta yang mayoritas masih menginginkan Anies sebagai calon gubernur. Begitu Anies bergerak mengatakan bahwa pilih salah satu calon, entah Rakus entah Big No misalnya, maka yang terjadi adalah akan terjadi clash di bawah karena mereka seolah-olah mendapatkan perintah yang bertentangan dengan aspirasi bawah. Tapi untungnya ya sudah diklarifikasi oleh Anies, pertemuan ini tidak disengaja. Besok-besok kita main juga lah di CFD Car Free Day gitu ya, biar sehat kita ya. Jadi sambil bikin-bikin konten boleh juga ya di Car Free Day ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan sedikit ya. Ketemu di CFD dan Rano pinter dia sebagai orang yang humble. Dia walaupun dia lebih senior ya tahun 60 ya, bintang si Galih Rakasiwi ini. Kalau orang baru nggak ngerti gila Galih Rakasiwi, tanya Sidul saja ya. Ya Galih Rakasiwi ini, Sidul alias Galih Rakasiwi ini bersalaman dan seperti mau cium tangan Anies. Padahal Anies jauh lebih muda. Anies kan kelahiran tahun 69, Rano Karno tahun 60. Tapi bagaimana Rano Karno, dia tahu, ini kan artis ini kan. Dia tahu bahwa mata kamera akan ke sana. Entah disengaja, entah sikap dasarnya, tapi ya he is a politician dan he is an actor ya kan. jadi itu juga memberikan sebuah kesan, oh ternyata Om Rano respect sama Abah. Karena dia respect, kemudian dia ingin meminta mendapatkan simpati dari pendukung-pendukung Anies. Salah nggak? Nggak salah ya. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu. Stay healthy. Foto bareng Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil video ya soal pertemuan antara Big No karena Pramono, Rano, Karno, jadi triple no ya, dengan Anies Rashid Baswedan di Car Free Day. Pertanyaannya, ini pertemuan yang disengaja atau tak sengaja? Lalu apa yang mereka bicarakan nggak terlalu penting, yang penting simbolisasi. Nah, judulnya ya, berebut warisan Anies, itu judulnya, berebut warisan Anies. Dan saya kira Ridwan Kamil pun akan berebut warisan Anies. Dharma Pongrekun juga. Tetapi yang paling besar peluangnya untuk berebut warisan Anies itu ya dua ini, triple no dan rakus ya. Biar saya menggunakan kata itu ya. Rakus dan triple no ya, 3 no atau big no. Jadi big no sama rakus. Nah, Big No sama Rakus inilah yang akan berebut warisan Anies ketimbang Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang rasanya tidak cukup ngangkat lah. Kemarin mereka diloloskan a big question karena menghindari kotak kosong. Jadi saudara sekalian, di tengah kampanye pendukung Anies untuk coblos semua calon tiga-tiganya agar surat suara tidak sah dan menunjukkan pembangkangan atau perlawanan, pertemuan ini menjadi simbol apa atau memberikan kode apa? Jadi saudara sekalian, kalau saya ada nggak beritanya? Ada ya. Jadi kalau saya, sobat era sekalian, ada satu hal yang ingin saya share adalah bahwa denyut nadi di bawah yang sependek yang bisa saya tangkap adalah dua hal terkait dengan Anies Baswedan. Satu, coblos semua calon, ya kan? Yang kedua adalah segera bentuk partai politik baru. Itu yang rasanya yang bisa kita tangkap dari denyut ke bawah. Nah, kalau misalnya Anies kemudian dikapitalisasi oleh Big No atau oleh Rakus misalnya, nanti ada pertemuan pasti, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka itu justru akan bertentangan dengan arus bawah yang akan mencoblos tiga-tiganya. Dan kalau seandainya arus coblos tiga itu ya, coblos tiga, arus coblos tiga itu memang atau codu, nanti kita lihat ya apakah lolos atau tidak nanti pasangan-pasangan ini, karena masih ada pertanyaan mengenai calon independennya walaupun dikatakan sudah lolos, tapi kita akan lihat misalnya Coti kalah dengan Coti menang dengan 3 calon tersebut misalnya lebih dari 50% atau paling tidak paling banyak unggul sebagai pemenang, maka itu justru akan memberikan moral bagi Anies untuk membentuk partai politik. Jadi begitu ya sobat era sekalian ya. Oke. Jadi coba kita bacakan beberapa berita media ya. Ketemu di CFD, Pramono Rano puji kinerja Anies di Jakarta. Keseruan Anies jumpa Pramono Rano di Car Free Day. Luar biasa. Tapi memang ya, pertemuan itu tidak sengaja ya. Saya konfirmasi ke Anies, memang tidak disengaja, bukan disengaja pertemuannya. One thing for sure ya. Jadi pertemuan itu memang tidak disengaja. Jadi bukan pertemuan yang disengaja. Ya saya katakan tadi ya, mereka mau mengkapitalisasi warisan Anies. Nah, warisan Anies itu apa? Ya suara voters penduduk Jakarta yang mayoritas masih menginginkan Anies sebagai calon gubernur. Begitu Anies bergerak mengatakan
bahwa pilih salah satu calon, entah Rakus entah Big No misalnya, maka yang terjadi adalah akan terjadi clash di bawah karena mereka seolah-olah mendapatkan perintah yang bertentangan dengan aspirasi bawah. Tapi untungnya ya sudah diklarifikasi oleh Anies, pertemuan ini tidak disengaja. Besok-besok kita main juga lah di CFD Car Free Day gitu ya, biar sehat kita ya. Jadi sambil bikin-bikin konten boleh juga ya di Car Free Day ya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan sedikit ya. Ketemu di CFD dan Rano pinter dia. Sebagai orang yang humble, dia walaupun dia lebih senior ya, tahun 60 ya, bintang si Galih Rakasiwi ini. Kalau orang baru nggak ngerti gila Galih Rakasiwi, tanya Sidul saja ya. Ya, Galih Rakasiwi ini, Sidul alias Galih Rakasiwi ini bersalaman dan seperti mau cium tangan Anies. Padahal Anies jauh lebih muda. Anies kan kelahiran tahun 69, Rano Karno tahun 60. Tapi bagaimana Rano Karno, dia tahu, ini kan artis ini kan. Dia tahu bahwa mata kamera akan ke sana. Entah disengaja, entah sikap dasarnya, tapi ya, he is a politician dan he is an actor ya kan. jadi itu juga memberikan sebuah kesan. Oh, ternyata Om Rano respect sama Abah. Karena dia respect, kemudian dia ingin meminta mendapatkan simpati dari pendukung-pendukung Anies. Salah nggak? Nggak salah ya. Tetapi sekali lagi Anies sendiri sudah mengatakan bahwa pertemuan itu tidak disengaja ya. Tidak sengaja ketemu papasan katanya ya. Ya saya bilang aja ya bahwa denyut nadi di bawah tuh ingin coblos 3 ya, coti biar suaranya tidak sah dan menunjuk sebagai simbol dari perlawanan elit. Dan yang kedua adalah segera membentuk partai politik sebagai alternatif dari apa ya istilahnya kanalisasi dari energi yang tidak tersalurkan. Atau kemarahan yang tidak bisa disalurkan. Melihat pragmatisme politik yang ada. Jadi begitu ya Sobat Era sekalian. Coba kita baca sedikit ya. Tadi yang saya katakan tadi kan saya baru saja WA. Alhamdulillah dijawab ya. Jawabnya tadi tidak sengaja ketemu garis miring papasan. Jadi memang tidak disengaja ya. Karena Car Free Day itu akan menjadi sarana untuk kampanye. Pastilah kan Car Free Day ya. Oke, kita coba. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan di Car Free Day CFD Minggu 1 September 2024. Dalam keterangan yang disebutkan oleh Rano Karno di Instagram pribadinya, tokoh yang dikenal sebagai Bang Dul itu memuji kepemimpinan Anies Baswedan selama di Jakarta. This is ya kan, tahu betul kan. Dan Rano Karno tidak sulit mengatakan itu. Tapi Pramono Anung akan dilematis ya kan. Jadi peran good boy-nya itu akan dimainkan oleh Rano Karno ya. Berolahraga di tengah kota Jakarta tak sengaja bertemu Pak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan adalah salah satu gubernur DKI Jakarta yang ikut membuat Jakarta jadi tempat yang nyaman bagi semua, kata Rano di Instagram. Kemudian dalam pertemuan itu Pramono menggunakan kaos berwarna biru, celana pendek biru dongker dan sepatu olahraga hijau. Sementara Rano menggunakan jersey berwarna biru, celana pendek hitam dan sepatu olahraga putih ya. Kenapa nggak gunakan Jackmania? Belum mungkin ya, belum move on Jackmanianya. Sebelumnya sempat santer terdengar bahwa PDI Perjuangan menginginkan Anies untuk membantu pasangan Pramono Anung, Rano Karno di Pilkada Jakarta. Kita berharap seperti itu. Kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini, ujar Dedi Sitorus di kantor DPP PDIP. Bagaimana ya? Kalau misalnya Anies menjadi bagian di tim Big No ya, maka yang terjadi adalah ya dia akan habis di mata pendukungnya ya. Saya kira itu harakiri ya, tindakan harakiri ya. Karena kalau orang seperti Dedi Sitorus tidak salah, karena Dedi termasuk yang inginkan Anies untuk mengalahkan Mulyono kan, mengalahkan pengaruh Mulyono. Tetapi persoalannya adalah penentu tidak
menginginkan Anies karena ada torpedo dari istana baru, istana lama mungkin dua-duanya atau istana lama saja. Yang jelas istana baru pun ada orang yang kemudian bisa panggil bisa telepon dan lain sebagainya. Pramono Anung dan Rano Karno resmi didaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini diusung PDIP and Hanura ya. Hanura tetap setia rupanya pada PDIP. Why Hanura setia kepada PDIP dan tidak gabung sama Prabowo? Karena Usman Sabta tidak cocok sama Prabowo. Ada sejarah perseteruan terkait HKTI ya. Itu yang bisa saya tangkap. Tapi kalau ditanyakan ke mereka ya tentu mereka akan bilang no, big no ya, politik ya. Oke. PKS nasihati Anies tak gampang bikin parpol. Ini nasihat ini. Karena dari ceruk yang sama. Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Karena jangan-jangan kalau pakai istilah rock itu this is the beginning of the end ya. Jadi the beginning of the end for PKS. Bahaya banget ya. Dia satu-satunya partai yang dakwah, tapi menurut saya ketika dia membela Bobi Nasution di Sumut dan kemudian masuk Kimplas dan meninggalkan Anies, rasanya itu dosa politik yang susah dimaafkan dan akan diingat. Karena memang hakikat dari partai dakwah begitu. Kayak saya misalnya kok anti korupsi begitu korupsi wah langsung saya dihabisi ya kan. Makanya malas kita masuk birokrasi pemerintahan yang memegang kemampuan untuk mengelola anggaran. Karena kita bisa dituding korupsi hanya karena soal administratif bukan soal yang substantif ya. Seperti yang terjadi pada Denny Indrayana ketika mau melakukan perbaikan birokrasi tiba-tiba itu dijadikan sebagai senjata untuk ditersangkakan. Begitu ya Sobat Era sekalian. Dan terjadi lagi kisah lama terulang kembali. Keseruan Anies jumpa Pramono Rano Karno di Car Free Day ya. Coba kita baca juga apa keseruannya ya. Tidak mungkin orang ketemu tokoh cemberut ya. Saya kalau ketemu Pak Jokowi ya juga ketawa-ketawa senyum-senyum. Salaman juga ya. Walaupun kita kritik terus ya. Bertemu Prabowo juga begitu. Gak mungkin tiba-tiba digampar kan, gak mungkin. Keseruan Anies jumpa Pramono Rano di Car Free Day. Republik Merdeka, momen tak terduga terjadi saat bakal Cagup dan Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tengah berolahraga di momen Car Free Day kawasan Bundaran HI Minggu pagi. Jagoan PD Perjuangan itu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Pertemuan tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga di kawasan tersebut. Rano Karno menyampaikan penghargaan kepada Anies Baswedan atas kontribusinya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies adalah salah satu gubernur sama ya di akun miliknya. CFD tetap menjadi strategi andalan para pasangan calon kepala daerah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh Pramono dan Rano untuk menarik simpati warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Mereka berdua menyapa warga dan berdialog singkat dengan mereka, menunjukkan komitmen untuk meneruskan program-program yang telah berjalan baik di bawah kepemimpinan Anies ya. Oke sobat semuanya, ini menarik ini ya. Mustahil Megawati bisa diintervensi Jokowi hanya untuk menggagalkan Anies ya. Nanti kita lihat ya. Oke, benar apa enggak ya? Apa yang mustahil kalau seandainya ada ancaman yang begitu itu MD3 dan lain sebagainya ya. Oke, kita bacakan Sobat Era sekalian pertemuan yang menarik ini ya. Oke. Coba kita bacakan chatnya ya. Baca komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Big No and Rakus, Big No coblos semua. Kemudian menurut Refli Harun, apakah Anies harus menuruti Rocky Gerung agar Anies mengendorse calon? Apa RH setuju dengan RG, tapi rasa kecewa yang sangat besar berat sekali untuk nyoblos salah satu calon. Ini pendapat saya ya.
di bawah itu pengennya adalah coblos 3 calon. Jadi kalau mengendorse salah satu calon itu justru akan melemahkan semangat di bawah. Waduh, belum apa-apa udah berkompromi, kan begitu. Jadi kita menurut saya ya gunakan sebuah pendekatan yang memang perubahan. Kalau mau perubahan itu kita nggak bisa toleran dengan istilahnya penjegalan, dengan praktik-praktik demokrasi yang tidak sehat dan lain sebagainya. Pramono Anung orang baik, tapi digunakan sebagai bridging ya antara istana lama dengan kubu Megawati, kan begitu. Jadi kita tidak melihat Pramono itu Megawati ansih, tetapi orang yang in between. Di satu sisi ya PDIP, tapi di sisi lain ya masih anak buahnya Mulyono, kan begitu. Kalau Rano Karno is okay, dia PDIP. Jadi ada persoalan di sana, dan kalau kemudian kita mengendorse-nya ya akan tidak menunjukkan justru taringnya Anies Baswedan. Beda politik kita rasanya memang ya kadang-kadang orang menganggap bahwa menghilangkan rasa permusuhan, mengendorse salah satu calon itu menunjukkan kebesaran hati dan kebesaran jiwa. Iya, dalam politik yang pragmatis selalu begitu. Tetapi dalam politik yang idealis, sedikit idealis, Anda tidak boleh berkompromi dengan orang yang merusak demokrasi. Kan mestinya begitu pesannya. Jadi strong message-nya itu adalah jangan berkompromi dengan perusak demokrasi walaupun ada gepokan uang dan jabatan di depan. Nah, kalau misalnya berkompromi, apa bedanya dengan kritik Anies terhadap partai yang semuanya bisa disandra. Begitu menurut saya ya. Tapi ingat ya, pendapat intelektual itu belum tentu benar, itu satu. Yang kedua, bisa saja kita berubah karena ada fakta dan data yang belum kita pertimbangkan. Jadi berubah itu bisa terjadi. Yang haram hukumnya adalah berubah karena dikasih duit, berubah karena disogok. Nah itu yang nggak boleh, ya. Berubah karena disogok itu nauzubillah min zalik gitu namanya, bukan berubah itu, ya. Oke. Kode peluang Anies jadi ketua tim ses Pram Rano, bunuh diri ya. Kalau Big No ketua tim sesnya Anies Baswedan. Coblos ketiga paslon pertanda sayang pada ketiganya. Nah, itu bagus itu. Jadi I love the three ya. The three we love the three candidates that we can our vote to them. Jadi karena kita suka dengan ketiganya ya kita vote ketiganya. Kita fokus menyongsong partai baru Pak Anies. Pilkada DKI lebih baik kita lupakan karena siapapun yang nanti naik semua untuk kepentingan oligarki dan ketum partainya saja, bukan untuk rakyat. Ya itulah. Itu yang benar ya. Coblos semua tidak bermanfaat, suara tidak sah, partisipasi mandek ya. Jangan ada yang milih mereka buat yang dukung Anies. Mereka bukan pilihan warga Jakarta. Pak Reflian harus terlihat turun gunung membangun struktur partai dari pusat, daerah hingga ranting. Agung Sedayu, kalau saya melakukan itu berarti saya orang bodoh. Justru kita ingin testing the water. Apakah betul ada gelombang itu? Kan begitu caranya. Jadi caranya adalah dengan memancing partisipasi. Bukan kita yang turun mendatangi. Habis tenaga kita. Tapi dengan memancing partisipasi melalui media yang ada, kita akan lihat. Besar gak gelombang ini? Nah, kalau gelombangnya besar, barulah kemudian kita olah, kita manage, kita kapitalisasi. Itu my theory. Saya kan bukan pelakunya bro. Ya kan? I don't have a history bahwa saya bagian dari tam-tim seperti itu kan. Anies sudah punya timnya sendiri ya. Saya itu bagian dari yang mendengarkan. Gitu. Oke. Ngarep mau dapat suara pendukung Anies di Jakarta, para pendukung setia Anies semuanya orang-orang cerdas, pasti mereka memilih mencoblos semuanya atau milih golput. Saran saya, jangan separuh golput, separuh pilih coblos semuanya. Semuanya datang ke TPS dan coblos semuanya. Karena kalau misalnya ada yang golput, ada yang semuanya, tidak terlihat bahwa kuat dukungan terhadap Anies itu. Begitu ya. Gitu.
Karena nanti dia bilang, wah ini kan golput orang yang karena ada kerjaan, ada apa dan lain sebagainya. Anies sebaiknya tidak mendukung semuanya, itu lebih mewakili orang yang kecewa dengan mereka. Jadi sebenarnya sobat era sekalian, kita itu tidak marah. Gak boleh marah dalam politik, tidak boleh baper dalam politik. Lalu apa yang terjadi? Kita memberi pelajaran kepada elit, kepada oligarki, bahwa suara kita itu berharga. Ya, Anda tidak boleh sembarangan kemudian menaruh calon-calon yang tidak kita inginkan. Begitu pesan moralnya. Ya, bukan kita kan selalu bilang wah ini marah dendam. Tidak, nggak ada. I have no problem with Pramono Anung. I have no problem with Rano Karno. Malah saya senang setelah ini saya nonton lagi film-film dia ya. Mulai dari Roman Picisan, Gita Cinta dari SMA, Puspa Indah Taman Hati ya. Apalagi ya. Macam-macam ya. Termasuk juga Buah Terlarang dan lain sebagainya. Sejak kapan Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day, Bang Refli? Abah Anies langsung ngacir, cuman say hello doang langsung ngacir ya. Saya juga gak pernah ke Car Free Day, nanti saya ke Car Free Day. Dulu pernah sekali waktu demo soal pilkada ya. Kemudian coblos semua seluruh Indonesia lawan Mulyono. Saya tidak menyarankan coblos semua di seluruh Indonesia. Tetapi paling tidak untuk konteks Jakarta yang saya ketahui. Tapi untuk daerah lain I don't know ya. Kalau perlu sekitar 100 orang aja yang nyoblos, yang lain golput biar 50 suara udah menang. Jadi nggak butuh perjuangan untuk mencapai kemenangan. Maksudnya apa ini ya? Kemudian apa lagi ya? Jangan percaya orang-orang pilihan Raja Ngibul dan Ratu bohong. Semua masih disetir, nggak bisa mandiri secara kepemimpinan. Oh iya pastilah, nggak mungkin ya, kita pasti udah tahu. Saya tadi tidak mengikuti sesi Pak RH soal Mahfud MD. Kapan kira-kira Pak Refli mengundang Prof Mahfud ke studio? Karena Pak Mahfud harus bertanggung jawab soal pembubaran HTI dan FPI. Saya kira itu juga yang menyebabkan Pak Mahfud nggak mau datang lama kalau suruh bicara HTI dan FPI ya. Nanti kita lihatlah. Pejabat yang muji-muji Pak Anies itu cari simpati rakyat pendukung Pak Anies. Ya saya katakan tadi kan berebut warisannya Anies Baswedan. Ya itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita dan terus ya pantau tonton RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.